Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan memasuki pada pertemuan kedua mata pelajaran housekeeping. Kompetensi dasarnya masih sama dengan pertemuan yang ke-1, yaitu masih menganalisis public area section, masih melakukan pengecekan public area section. Tujuannya adalah pembelajaran. Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran ini, diharapkan kalian mampu menganalisis dan melakukan pengecekan public area section. Lalu selanjutnya yaitu tentang public area. Sini sebetulnya sudah dijelaskan pada pertemuan 1, tapi kita coba ulang kembali. Public area adalah bagian dari housekeeping yang menangani kebersihan dan kerapihan area-area umum hotel, kebersihan dan kerapihan hotel yang banyak dikunjungi oleh tamu. Kemudian yang kedua adalah public area section. Salah satu bagian, namanya seksi adalah berarti seksi. Salah satu bagian yang berada dalam housekeeping department yang menangani semua urusan mengenai, perhatikan, kebersihan, kerapihan, kelengkapan, kenyamanan, semua area umum yang berpengaruh terhadap ketertarikan tamu untuk memakai jasa di dalam hotel. Oke, selanjutnya jenis-jenis alat-alat pembersih. Kalian mungkin bisa lihat sepintas, ini gambar-gambarnya. Ya, Bapak yakin kalau kalian pernah PKL atau magang di hotel akan pernah melihat alat-alat yang ada di layar ini, seperti yang ada di gambar ini. Kita coba kelompokkan dari alat-alat tersebut menjadi 6 kelompok jenis alat pembersih. Sekian banyak alat yang digunakan di hotel, di public area, itu kita kelompokkan menjadi 6. Yang pertama adalah kelompok sapu dan sikat atau broom and brush. Kemudian yang kedua kelompok alat penampung atau kontainer. Yang ketiga adalah kelompok linen. Yang keempat peralatan pembersih tenaga mesin atau listrik. Yang kelima peralatan pembersih pelindung kerja. Yang keenam peralatan pembersih pendukung kerja. Oke, selanjutnya kita jelaskan. Yang pertama, kelompok yang termasuk ke dalam kelompok broom and brush. Ini perhatikan, ini sapu. Kalau mungkin bahasa kita sehari-harinya adalah ini sapu. Nah, jenis-jenis sapu juga banyak sekali. Ini contohnya. Ya, ada sapu yang terbuat dari ini. Ya, kalau di daerah Bapak disebutnya injuk, ya. Kemudian nih lihat, ini ada yang dari padi, nah ada dari yang plastik. Ini disebut floor broom. Nah, ini orang hotel, kalian harus tahu ini namanya floor broom atau sapu lantai. Contohnya lagi adalah hand brush, hand broom, hand broom. Nah, ini sesuai namanya hand broom, berarti sapu yang menggunakan dipakainya dengan tangan di bawah, ya. Kemudian ini fine brush, ini kalian juga sering melihat alat ini. Kemudian hand brush, ya. Nah, ini hand brush adalah sikat, ya. Kemudian steel brush, sikat yang terbuat dari steel, ya, baja atau kawat biasanya. Nah, floor brush, nah, ini floor brush contohnya kayak begini. Ini palm broom, ya, palm broom. Kemudian ini sailing broom namanya. Kita masuk ke dalam kelompok yang kedua, yaitu kelompok kontainer. Kelompok kontainer adalah kelompok yang buat menampung, ya. Fungsi alat ini adalah, kegunaannya adalah menampung, ya. Contohnya ini water scoop, ya. Water scoop, ya. Water scoop ini mungkin kalian semua pernah lihat gambar ini. Water scoop fungsinya untuk apa, ya? Pasti tahu, ya. Kemudian public area trolley. Nah, orang yang kerja di hotel di bagian public area ada buat menyimpan alat-alat yang buat di public area. Namanya public area trolley, ya. Kemudian ada linen hamper, ya. Kemudian ada waste basket, ya. Kemudian ada room attendant trolley. Orang housekeeping pasti menggunakan alat ini. Ini adalah
kereta dorongnya untuk membawa alat-alat yang di departemen housekeeping, ya, yang di room. Next, mohon maaf, kelewat. Ini pile atau basket, ya, ini untuk menampung. Dustpan untuk menampung juga. Nah, ini pasti kalian tahu fungsinya untuk apa, ya. Kemudian bottle sprayer, fungsinya untuk apa? Ini modelnya begini, itu bottle sprayer. Kemudian ada caddy carry, fungsinya untuk apa? Kalian juga pasti harus tahu, ya. Kalau di hotel kegunaannya apa? Ini namanya caddy carry. Kemudian double basket. Kemudian kelompok yang ketiga yaitu kelompok linen yang terbuat dari kain biasanya, ya, bahan yang lembut. Ada soft cloth. Kemudian ada window washer, ini kayak begini tuh namanya window washer. Kemudian ada floor cloth, ya, floor cloth. Ini glass cloth, ya, lap, ya, kalau bahasa kita lap, ya. Lobby duster untuk menjebak debu atau mengumpulkan debu, ya. Kemudian ada mop. Mop ini adalah untuk mengepel lantai, ya. Ini namanya mop, ya. Ya. Apa? Ngerti? Ya. Kemudian kelompok yang keempat, kelompok mesin, ya. Ini menggunakan, kenapa disebut kelompok mesin? Karena alat-alat ini selalu menggunakan mesin listrik atau mesin. Contoh yang di hotel sering digunakan adalah vacuum cleaner, scrubbing mesin, blower, pelur mekanik, ya, pelur mesin, baik untuk shampooing, untuk brushing, buffing maupun polishing. Kemudian ada extraction carpet mesin, carpet master mesin. Ini contoh-contohnya, ya, alat-alatnya. Nah, ini pad brushing mesin, ya, bantalan atau bawah yang, nah ini kalau ini diganti, nah, pelur mesin ini, ya, padnya atau bantalannya ini pad brushing mesin. Ada berbagai macam jenis dan fungsi, ya, berbeda-beda, ya. Ini alatnya. Jadi kalau diganti akan berbeda fungsi, ya. Ini pad buffing mesin, kalau ini brushing mesin, kalau ini scrubbing mesin. Jadi ini antara ini berbeda fungsi. Tapi alat mesinnya ini masih sama, hanya beda fungsi ketika ini diganti, bisa dilepas di bawahnya. Oke, selanjutnya ini polishing mesin, ya. Kelompok kelima yaitu protective and supporting, ya, pelindung dan pendukung. Contohnya masker, ya. Ini pasti kalian semua sudah tahu, anak-anak, ya. Pasti kalian sudah tahu fungsi dan kegunaannya masker ini. Jadi setiap kita bekerja harus menggunakan masker, ya. Kemudian boot shoes, ya, sepatu bot. Kemudian ada safety belt, ya, ini safety belt, ya, bukan orangnya tapi alat ininya, ya, paham anak-anak? Ya. Kemudian ada safety gloves, ya, ini kacamata, ya, kacamata untuk keamanan. Kemudian ada hand glove. Kalau saya di rumah selalu menggunakan hand glove, ya, biasanya ada warna kuning, tergantung, ya. Berarti ini sarung tangan yang biasanya terbuat dari karet, ya, dia untuk menjaga keamanan di dalam kita bekerja, ya, tangan. Strap leader, kemudian extension leader, ada extension kabel. Ini udah kalian sering melihat. Ini juga untuk extension leader, biasanya untuk tambahan ke atas tangga. Kemudian ada step leader, sama ini juga nanti bisa dirubah jadi tangga juga. Ini namanya step leader. Gondola untuk membersihkan pinggir-pinggir. Kemudian jelly leaf, sama fungsinya. Ini combination loop. Kemudian ada telescopic stick. Ini untuk apa fungsinya? Nah, silahkan nanti kalian tugas kelompok, ya. Nanti setelah pembelajaran ini Bapak akan berikan tugas kelompok. Mohon nanti dikerjakan setelah materi ini disampaikan. Nah, yang terakhir kelompok others, lain-lain. Nah, di hotel itu sering kita menemukan ini. Ada glass sweeper, kemudian spong, ada chamois, floor squeezy. Ini sebetulnya hal yang sehari-hari, meskipun kalian tidak di hotel, alat-alat ini sering kalian lihat, ya. Nah, di hotel juga digunakan.
Camois, kalau bahasa anak-anak laki-laki ini, kalau dia punya motor ini namanya kanebo ya. Tapi kalau di hotel jangan kanebo, tapi gunakan camois ya. Kemudian ada spong, ada glass sweeper, ada fluorescein ya. Ada fluorescent atau wet case. Ini untuk apa fungsinya? Nah, kalian mungkin yang PKL, kalian sudah pernah atau mungkin sehari-hari menggunakan ini. Batik knife atau kape, kemudian ada mop wringer, ada gun sprayer. Oke, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.